Pak Dewan bisa dijelaskan terkait dengan aksi tadi yang dibilang heroik gitu, menyegat truk tambang dengan berduduk sendirian sebagai anggota Dewan sendiri. Bisa dijelaskan Pak Dewan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Tohawi, anggota DPRD Kabupaten Bogor. Saya dari fraksi Golkar, Dapil 6. Dapil 6 itu Ciseeng, Parung, Gunung Sindur, Kemang, Ranca Bungur, Tajur Halang, Bojonggede. Aksi yang saya lakukan tadi tanpa perencanaan, itu spontanitas. Spontan. Saya merasa tidak layak, saya keluar dari rumah jam 9 sampai ke jalan besar itu, kok sampai depan kecamatan saya menempuh waktu 30 menit, padahal hanya 3 kilo. Pas diikuti jalan terus kok macet panjang sekali kendaraan, ternyata di depan ada 4 unit tronton yang membawa material dari kecamatan Rumpin, yaitu berupa batu dan pasir, gitu kan. Pas di depan Muhlisin, gitu kan, kebetulan dari arah berlawanan ada tronton yang kosong yang ke arah Rumpin itu kurang lebih sekitar 11 unit. Saya turun secara spontan. Kebetulan di jok mobil saya ada Perbub nomor 120 tahun 2021. Di dalam Perbub ada pengaturan jam tayang, jam operasional mobil tambang. Ibu Bupati yang baik sudah menandatangani peraturan Bupati tanggal 29 Desember 2021 bahwa truk tambang beroperasi pukul 20 sampai pukul 5. Saya turun dari mobil, mencegat mobil itu pukul 9.30. Ya, pas saya turun saja orang banyak yang kenal, Pak Dewan terima kasih Bapak, nuhun dan lain sebagainya. Gitu kan, 99% orang yang melihat saya turun dari mobil orang berterima kasih semua. Akhirnya saya berkeinginan. Saya duduk bukan karena kondisi ingin duduk. Saya sebetulnya sedang sakit jantung. Bahkan tadi ketika aksi juga ada dokter dari puskesmas datang meriksa saya. Tensi saya 150, jantung saya sedang sakit dan saya sudah pasang ring. Maka ketika tadi turun saya sampaikan kepada masyarakat, saya hanya ingin para pengusaha sadar, ya, para pengusaha sadar, para pengemudi sadar agar mereka beroperasi pukul 20 sampai dengan pukul 5. Itu kan, karena Ibu Bupati sudah menandatangani SK Bupati. Kemudian dari pemerintah daerah juga tolong juga ada pelaksana. Entah OPD mana, entah SKPD mana pelaksananya. Apakah Dinas Perhubungan misalkan. Juga saya patut ucapkan terima kasih jempol kepada pihak Kecamatan Ciseeng. Kenapa? Saya hitung 15 hari mereka melakukan operasi yang dipimpin oleh Satpol PP. Kemudian ada juga bantuan dari Koramil, ada bantuan dari Polsek, ada dari Dishub juga. Mereka turun di jalan sosialisasi Perbub nomor 120 tahun 2021 bagaimana ada jam tayang operasional. Tetapi sayang para pengusaha dan pengemudi truk tidak mengindahkan, tidak kerjasama yang baik. Akhirnya mudah-mudahan apa yang tadi terjadi, ya, secara spontan yang saya lakukan tadi, mudah-mudahan semua pihak bisa mengerem, semua pihak bisa memahami. Saya sangat berharap kerjasamanya, baik pengusaha, pengemudi dan lain sebagainya, untuk kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah daerah. Jam tayang. Kemudian saya sampaikan, ingat di November ada 2 peristiwa. Satu, Saudara Alvin, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Ciseeng, meninggal dunia terlindas tronton di Ciseeng. Yang kedua, antar Ciseeng dan Parung, ada Ibu Raisa apa Ibu siapa namanya dengan Ustadz suaminya, Ustadznya meninggal di tempat. Punten, kepalanya sampai gepeng. Punten. Ya, Artinya dan sudah Ibu banyak korban ya? sudah banyak korban. Kemudian Saudara Robi anak Aden di material terguling di tempat yang sama sampai 3 kali. Truk besar itu terguling, tronton itu terguling. Saudara Robi tertimpa bahan material. Apakah ini tidak manusiawi? Subhanallah sebelum kejadiannya. Ya, maka ini adalah request. Ibu-ibu datang ke rumah saya, ibu-ibu datang ke kantor, bapak-bapak ke kantor. Baca juga medsos yang saya punya, mereka berkata apa kepada saya? Bergantung harapan kepada Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, juga anggota Dewan, juga pihak kecamatan dan lain sebagainya. Tentunya juga pihak kepolisian, pihak TNI. Berharaplah pengaturan bersama-sama untuk kendaraan ini. Maka dengan aksi tadi mudah-mudahan ada hikmahnya, semua pihak bisa menahan diri. Jam 8 sampai jam 5. Ingat, jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Jam 20 sampai jam 5 pagi. Saya kira penjelasan saya demikian. Terima kasih. Pak, tadi kan ini udah peraturan ini sudah ditetapkan dan bahkan sudah diberlakukan bahwa ada sanksi dan masih ada itu pelanggar.
Nah, ini akan dibahas dalam rapat di DPR sendiri Pak nanti dengan dinas terkait. Saya akan mengusulkan lewat praksi saya kebetulan dari praksi Golkar, bagaimana sanksi yang dimuat di dalam Perbup 120 2021 itu ada sanksi. Tentunya sanksi akan dikembalikan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi akan kami tanyakan kembali kepada pemerintah daerah, sanksi yang akan diterapkan berupa apa. Tetapi saya berkeyakinan sanksi akan dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.